Selamat datang di portal kita. Masuki dunia kultivasi penuh pertarungan, rahasia kuno, dan kekuatan tanpa batas. Terus dukung dan ikuti kisah bersambung yang akan membawa Anda menembus langit. Takdir Ilahi Primordial Season 137. Resonansi. Dua kata itu membuat mata Jiang Yunfan berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini selama kurang lebih 1 tahun dia berlatih di Sekte Mesin Ilahi. Karena selama setahun penuh ia terus-menerus mengayunkan palu, tetua Tai King tidak pernah mengajarkan hal lain kepadanya. Tentu saja, Jiang Yunfan juga tahu bahwa bukan karena tetua Tai King tidak ingin mengajar, melainkan karena waktunya belum tepat. Jiang Yunfan kini tahu bahwa 1,5 tahun didikan yang ia terima telah membuahkan hasil. Dia memenuhi standar tersebut. Sekarang saya benar-benar bisa mempraktikkan seni menempa senjata. Melihat Jiang Yunfan menatapnya penuh harap, Tai King tak kuasa menahan tawa dan berkata, selama 1,5 tahun terakhir, aku telah melatihmu berulang kali teknik menempa dengan palu yang paling dasar untuk membantumu membangun fondasi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melanjutkan latihan metode menempa selanjutnya. Sambil berbicara, Tai King berjalan ke sisi Jiang Yunfan, tangannya yang berat dengan lembut menepuk bahu Jiang Yunfan, dan berkata pelan, murid biasa membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk mempelajari teknik resonansi penempaan senjata, tetapi kau telah melakukannya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sejujurnya, bakatmu memang di luar imajinasiku, tetapi di mataku, inilah jenis bakat yang seharusnya kau miliki. Jangan salah sangka, saya tidak memuji Anda, saya hanya menyampaikan persyaratan saya untuk Anda. Jadi begitu. Jiang Yunfan mengangguk dengan serius. Fakta bahwa para tetua sekte memiliki harapan yang begitu tinggi padanya menunjukkan betapa sekte tersebut menghargainya. Namun dia tidak akan memanfaatkan kebaikan hatinya. Dia akan bekerja lebih keras lagi. Sekalipun bukan untuk orang lain, ini untuk dirimu sendiri. Yang disebut resonansi adalah teknik penempaan. Ketika palu dijatuhkan, teknik penempaan digunakan untuk mengatur aliran energi dan kekuatan untuk memperkuat ayunan palu, sehingga memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi ketika mengenai bahan tempa. Tentu saja, fluktuasi kekuatan ilahi yang saya bicarakan bukanlah fluktuasi yang disebabkan oleh kekuatan ilahi seseorang, tetapi fluktuasi kekuatan ilahi dari proses penempaan. Senjata yang ditempa dengan cara ini akan lebih kuat dan lebih baik, baik dari segi kualitas maupun efeknya. Senjata yang diresapi energi spiritual dan kekuatan ilahi harus ditempa melalui setidaknya puluhan ribu pukulan palu sebelum dapat terbentuk. Dan semakin sering senjata tersebut beresonansi selama puluhan ribu pukulan palu itu, semakin baik kualitas senjata yang ditempa. Sambil berbicara, Tai King mengambil palu besi. Dia melangkah ke tungku. Jiang Yunfan secara alami mengikuti dan berdiri di samping untuk mengamati. Api berkobar dari tungku, dan gelombang panas menyebar. Tai King dengan santai mengambil sepotong logam dan melemparkannya ke dalam tungku, lalu memberi instruksi, perhatikan baik-baik. Setelah mengatakan itu, Tai King menurunkan palu tempa di tangannya. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, percikan api berhamburan kemana-mana. Di sampingnya, mata Jiang Yunfan bersinar terang, dengan kilatan samar dari pupil ganda. Dia menatap tungku itu dengan saksama. Dengan penglihatannya yang tajam, ia dapat melihat bahkan fluktuasi terkecil sekalipun. Ia dengan jelas mengamati perubahan di dalam tungku setelah Tai King memukul palu. Fluktuasi. Ini adalah gelombang kekuatan ilahi. Ini bukan hal yang terselubung, ini sangat ampuh. Fluktuasi yang sangat kuat. Itulah kekuatan palu tempa, saat palu bergerak, logam yang ditempa di dalam tungku juga ikut bergerak. Keduanya beresonansi pada frekuensi yang sama. Pada saat itu, mata Jiang Yunfan sedikit berbinar. Setelah pukulan pertama, Tai King, khawatir Jiang Yunfan tidak melihatnya dengan jelas, memukul 3 atau 4 kali lagi secara beruntun dengan cepat, setiap pukulan menimbulkan getaran. Lalu berhenti. Dia menoleh ke arah Jiang Yunfan, apakah kau melihat dengan jelas? Jiang Yunfan bersenandung setuju. Lalu, setelah berpikir sejenak, saya ingin berbicara, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Melihat hal ini, Tai King tidak bermaksud menyalahkannya. Meskipun kekuatan resonansi tempaannya lebih kuat dari sebelumnya, wajar bagi seorang murid yang baru memasuki bidang penempaan senjata dan masih awam dengan resonansi untuk memiliki keraguan. Akan menjadi hal yang tidak wajar jika seseorang dapat mempelajarinya hanya dengan sekali lihat. Lalu, Tai King dengan sabar menjelaskan kepada Jiang Yunfan, ceritakan apa yang baru saja kau lihat. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan berkata, saya melihat bahwa ketika Anda memukul palu, kekuatan palu tempa berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Palu itu sendiri tidak menyentuh logam yang akan ditempa, melainkan kekuatan itulah yang menyentuh logam yang akan ditempa. Kekuatan itulah yang menggetarkan logam yang akan ditempa. Awalnya, frekuensi getaran kekuatan itu lebih tinggi daripada frekuensi logam yang akan ditempa, tetapi segera frekuensi keduanya menjadi sama. Mendengar ucapan Jiang Yunfan, Tai King agak terkejut. Dia menatap Jiang Yunfan dengan mata lebar, ekspresinya menunjukkan kekaguman yang mendalam. Melihat kondisi Tai King, Jiang Yunfan mengangkat kepalanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bagaimana Anda bisa mengamati dengan begitu cermat? Tai King awalnya terkejut, lalu berkata, benar sekali, benar sekali. Jiang Yunfan tersenyum.
Aku terlahir dengan penglihatan yang jauh melebihi penglihatan orang biasa. Itu adalah salah satu kemampuan yang diberikan kepadanya karena pupil matanya yang ganda. Sebenarnya, awalnya perbedaan penglihatanku tidak terlalu besar. Baru setelah tetua itu memukulku beberapa kali lagi, aku hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Tentu saja, semua ini hanyalah kepura-puraan Jiang Yunfan dalam bersikap rendah hati. Dengan penglihatan seperti orang yang memiliki pupil ganda, Jiang Yunfan telah melihat setiap detail terkecil ketika dia melayangkan pukulan pertama. Kau benar, kata Tai King. Meskipun yang disebut resonansi melibatkan teknik saat menyerang, pada akhirnya semuanya bermuara pada penerapan kekuatan yang terampil, menggunakan kekuatan untuk menumbuhkan kekuatan, dan meminjam kekuatan untuk menyerang. Ini bergantung pada pemahaman individu, mudah dalam beberapa hal dan sulit dalam hal lain. Dia melemparkan palu itu ke Jiang Yunfan. Cobalah. Jiang Yunfan juga sama tegasnya. Mari kita coba. Dia berdiri di depan tungku, dengan hati-hati mengingat serangkaian gerakan yang dilakukan Iron Willow saat mengayunkan dan memukul palu, lalu menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk mencoba. Ledakan. Jiang Yunfan mengayunkan lengannya dan menurunkan palu itu. Terdengar suara dentuman keras. Namun Tai King dapat merasakan bahwa palu itu tidak bergetar. Jiang Yunfan juga merasakan hal ini. Alisnya sedikit berkerut. Bukankah itu salah? Tetua Tai King jelas melakukannya dengan cara ini barusan. Melihat ini, Tai King berkata, tidak apa-apa. Kau belum menguasai esensi dan tekniknya, jadi mustahil bagimu untuk mencapai tingkat resonansi. Berlatihlah perlahan dan lakukan satu langkah demi satu langkah. Dibandingkan dengan murid-murid sekte mekanisme ilahi lainnya, kau sudah cukup baik. Tai King sedang menghibur Jiang Yunfan ketika pukulan palu kedua Jiang Yunfan mendarat. Ledakan. Semburan gas menerobos tungku, mengaduk api dan menyebabkannya berkobar. Namun di tengah kobaran api yang berkedip-kedip, terdengar suara yang jernih dan berdering. Tai King langsung terkejut. Pria jangkung dan kekar itu berdiri di sana dengan terksenjing. Suara dengung yang jernih itu tidak keras, tetapi membuat bulu kuduknya merinding dan seluruh tubuhnya gemetar. Resonansi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya tampak linglung. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tatapannya perlahan tertuju pada Jiang Yunfan. Anak ini sungguh jenius. Saat Anda pertama kali mulai menempa, Anda dapat mencapai resonansi pada pukulan palu kedua. Apakah ini benar-benar manusiawi? Di antara generasi mereka, ketua sekte Tairongbing memiliki bakat menempa terkuat, tetapi tetap membutuhkan waktu 3 hari baginya untuk mencapai resonansi. Namun Jiang Yunfan bahkan belum menggunakannya selama setengah hari. Hanya 2 pukulan. 2 pukulan palu. Jiang Yunfan sendiri terkejut dan heran akan hal ini. Dia tidak melihat kondisi dan ekspresi Tai King di sampingnya, dan mencoba beberapa kali lagi dengan palu itu. Berdengung. Setiap pukulan palu menimbulkan getaran. Jiang Yunfan menyeringai, ternyata tidak terlalu sulit. Tai King. Apa yang harus saya lakukan? Saya merasa dada saya sesak, dan saya merasa seperti akan muntah darah. Bagian 1362. Tai King sedang dalam suasana hati yang buruk saat itu. Pukulan itu terlalu berat, aku tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Di antara generasi mereka, yang paling berbakat tak diragukan lagi adalah ketua sekte Tairongbing. Meskipun Tai King bukanlah orang nomor 1 di bawah pemimpin sekte, dia setidaknya tetap berada di urutan ketiga. Namun kini, ia telah mendapat pelajaran berharga dari seorang murid yang baru saja masuk sekte mekanisme ilahi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seseorang dapat merasakan resonansinya. Lebih tepatnya, resonansi tercapai pada pukulan palu kedua setelah mempelajari tentang resonansi. Kemudian, palu-palu itu beresonansi. Penguasaan langsung. Itu keterlaluan. Melihat Jiang Yunfan yang sedang berlatih, Tai King menunjukkan ekspresi yang rumit. Memiliki murid-murid yang luar biasa adalah hal yang baik, tetapi tidak baik jika mereka terlalu luar biasa. Karena hal itu akan membuatnya, sebagai seorang tetua, tampak tidak kompeten. Ledakan. Berdengung. Sekarang, setiap kali Jiang Yunfan memukul dengan palunya, kekuatan resonansi dan suaranya seperti suara melengking yang terus-menerus mencapai telinga Tai King. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang berbisik di telinganya. Kau sampah. Kau sampah. Kau sampah. Setiap kali Jiang Yunfan mengayunkan palunya, seolah-olah dia sedang mengutuk Tai King. Akhirnya, Tai King tak tahan lagi dan berbalik untuk pergi, meninggalkan Jiang Yunfan sendirian untuk berkultivasi di Gunung Pingding. Pukulan itu terlalu berat, kami tidak tahan lagi. Ketika Jiang Yunfan menoleh, ia mendapati tetua Tai King telah pergi, yang membuat mata Jiang Yunfan menunjukkan sedikit keraguan, di mana dia. Tadi masih ada di sini. Bagaimana mungkin itu menghilang dalam sekejap mata? Tapi itu tidak penting. Lagi pula, dia sudah mempelajari resonansi, jadi tidak masalah apakah tetua Tai King ada di sana atau tidak. Dengan mengingat hal itu, Jiang Yunfan terus berkonsentrasi mengayunkan palu. Jiang Yunfan mengabaikan kepergian tetua Tai King dan melanjutkan kultivasinya, sementara tetua Tai King, yang telah turun gunung untuk menenangkan pikirannya, tidak dapat menahan amarahnya. Atas dasar apa? Dia tidak hanya tampan, tetapi juga sangat berbakat.
Sialan, kapan kita, sekelompok pria berotot yang jujur dan sederhana, bisa bangkit kembali? Kita harus mempersulit anak ini. Tai King bergumam pada dirinya sendiri, meskipun mencapai resonansi penempaan awal dengan memukul palu 10.000 kali sehari adalah bakat yang sangat luar biasa, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum aku benar-benar bisa menempa senjata. Dalam sekejap, mata Tai King berbinar. Dan begitulah, inspirasi datang. Penempaan. Ya, biarkan anak bernama Jiang Yunfan itu menempa senjata. Mengingat tingkat keahliannya saat ini, menempa senjata masih sangat sulit. Bahkan jika dia menguasai resonansi, dia tetap akan menjadi pemula total dalam penempaan senjata. Ketika dia tidak mampu menempa senjata, hal itu secara alami akan menunjukkan kehebatan dan kedudukannya sebagai sesepuh sekte mesin ilahi. Kemudian, sambil menawarkan penghiburan, mereka akan mengucapkan beberapa kata yang mendalam dan penuh teka-teki. Bukankah itu akan segera membentuk citra mereka? Tai King terkekeh. Tidak boleh terlalu sulit, kalau tidak akan terlihat jelas. Semakin dia memikirkannya, semakin bahagia dan bersemangat dia. Suasana hatinya, yang sebelumnya sangat terganggu oleh bakat Jiang Yunfan, langsung membaik. Dia berjalan-jalan di sekitar sekte mesin ilahi. Setelah dengan santai menunjuk beberapa murid, dia kembali ke Pingdingshan. Kembali di gunung, melihat Jiang Yunfan masih memukul dan menempa, Tai King terbatuk 2 kali lalu berpura-pura berjalan menuju Jiang Yunfan. Dia akan segera memulai penampilannya yang luar biasa. Yunfan. Tai King angkat bicara, sekarang setelah kau menguasai teknik resonansi, kau bisa dianggap telah membuat kemajuan dan memasuki tempat suci bagian dalam. Sekarang kau bisa menempa artefak magis sederhana. Mendengar itu, Jiang Yunfan tak kuasa menoleh dan menatap Tai King. Matanya berkedip. Merasa tidak nyaman di bawah tatapan Jiang Yunfan, Tai King memalingkan muka, menghindari kontak mata. Jika tidak, kemampuan akting akan mudah terdeteksi. Tentu saja, meskipun kamu memiliki bakat yang bagus dan kemampuan belajar yang kuat, menempa artefak magis masih cukup sulit. Aku tidak menaruh harapan tinggi padamu. Untuk saat ini, cobalah saja menempa artefak magis kecil. Tentu saja, ini adalah percobaan pertamamu, jadi tingkat keberhasilannya tidak akan tinggi. Tapi tidak apa-apa, jika kamu tidak mengerti apapun, kamu bisa bertanya langsung padaku. Aku. Tai King berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berbicara dengan tenang. Dia memiliki pembawaan seorang tetua. Namun sebelum dia selesai berbicara, Jiang Yunfan berjalan mendekat. Pada saat yang sama, dia menyerahkan sebuah belati pendek dan berkata pelan, membuat senjata, ide ini muncul ketika tetua turun dari gunung, dan kemudian saya mencobanya sendiri. Belati itu adalah hasil karya Jiang Yunfan. Dia tersenyum dan menunjukkannya kepada Tai King. Meskipun kau tidak memberitahuku, aku berencana meminta para tetua untuk melihatnya dan memberiku beberapa petunjuk. Mata Jiang Yunfan menunjukkan sedikit harapan, ini adalah karya pertamaku sejak aku mulai berkultivasi di sekte mekanisme ilahi. Aku akan sangat menghargai jika para tetua dapat melihatnya. Tai King. Itu tidak benar. Ini tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan di bawah gunung. Pemalsuan memang benar adanya, tetapi dalam rencananya, Jiang Yunfan seharusnya tidak berhasil melakukan pemalsuan. Itu tidak mungkin. Namun ketika Tai King melihat belati yang diberikan Jiang Yunfan kepadanya, dia benar-benar tercengang. Dia melirik belati di depannya. Lalu dia menatap Jiang Yunfan dalam-dalam. Bibirnya sedikit bergetar, ekspresinya tampak rumit. Meskipun aura spiritual dan kekuatan ilahi yang terpancar dari belati itu relatif lemah, Tai King yakin bahwa belati itu memang artefak magis. Itu sangat tidak nyaman. Dia berharap bisa mendapatkan kembali sedikit harga diri di hadapan Jiang Yunfan, tetapi sekarang dia telah kehilangan segalanya, apalagi harga diri. Sekalipun dia tidak mau mengakuinya, belati yang diberikan Jiang Yunfan kepadanya memang jauh lebih unggul dalam hal pengerjaan dibandingkan dengan belati pertama yang dibuat oleh murid-murid sekte mesin ilahi. Karya pertama dari kelompok anak laki-laki dan perempuan itu benar-benar gagal total. Atau mungkin hanya memiliki esensi spiritual tetapi tidak memiliki kekuatan ilahi. Atau mungkin ia memiliki kekuatan ilahi tetapi tidak memiliki esensi spiritual apapun. Yang lebih ekstrim lagi, benda pertama hanyalah besi tua yang tidak memiliki daya tarik spiritual maupun kekuatan ilahi. Murid yang memiliki kedua kualitas ini dapat dihitung dengan jari, dan sekarang Jiang Yunfan telah ditambahkan ke dalam daftar tersebut. Dibandingkan mereka, Jiang Yunfan bahkan lebih mesum. Belum lama sejak ia turun dari gunung, tetapi anak ini sudah berhasil membuat artefak magis yang tampak bagus. Bahkan dia pun tidak akan mampu mencapai kecepatan dan skala seperti itu kala itu. Hal ini membuat wajah Tai King memerah. Ini tidak akan tahan lama. Mereka benar-benar kehilangan muka. Namun, dihadapkan dengan tatapan penuh harap Jiang Yunfan, Tai King hanya bisa berkata, tidak buruk. Sangat sulit untuk mencapai daya tarik spiritual dan kekuatan ilahi sekaligus dalam penempaan pertama. Meskipun tidak sempurna, ini sangat bermakna. Ya, senyum muncul di wajah Jiang Yunfan. Lalu dia berbalik dan berjalan menuju Tungku, sambil berkata, kalau begitu, tolong bantu saya melihat artefak magis kedua yang baru saja saya tempa. Saya lebih menyukai yang kedua. Mendengar itu, Tai King Ren tercengang. Apakah ada artefak magis kedua? Anak ini membuat dua artefak magis sekaligus.
Rumput. Taiking mengumpat dalam hati, merasa malu dan rendah diri saat berdiri di hadapan Jiang Yunfan. Dia sekarang agak menyesal telah mengajak Jiang Yunfan ikut dalam latihannya. Saudara-saudara, siapa yang mau murid seperti ini? Aku, Tai, sudah tidak tahan lagi. Aku sangat terkejut. Bagian 1363. Taiking saat ini sedang mengalami gangguan mental. Saat menatap Jiang Yunfan, perasaannya campur aduk. Jiang Yunfan memasuki sekte Senji untuk berkultivasi, dan diajari kultivasi olehnya. Dia telah melakukan upaya luar biasa untuk merebut ini dari para tetua sekte mesin ilahi lainnya, dan melihat ekspresi enggan di wajah mereka membuat Taiking sangat bahagia. Sejak ia mulai melatih Jiang Yunfan, penampilan Jiang Yunfan sangat luar biasa, dan Taiking sangat puas. Aku menemukan harta karun. Ini adalah pemikiran awal Taiking. Memang benar demikian, karena bakat Jiang Yunfan adalah harta karun bagi sekte mesin ilahi. Dalam 1,5 tahun, seseorang dapat menggunakan 10.000 palu per hari. Saya memahami konsep resonansi dalam waktu kurang dari sehari. Bahkan pemula pun dapat menciptakan artefak magis yang memiliki daya tarik spiritual dan kekuatan ilahi melalui resonansi. Siapa yang bisa membandingkan? Siapa yang bisa membandingkan? Tidak. Jika melihat semua murid dan bahkan anggota terkuat dari sekte mesin ilahi sepanjang sejarah, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Jiang Yunfan, bahkan pemimpin sekte mereka, Tai Rongbing sekalipun. Namun, harta karun ini agak terlalu luar biasa. Akibatnya, saat mengajarkan kultivasi kepada Jiang Yunfan, Taiking terus-menerus diserang oleh bakat Jiang Yunfan, dan serangan-serangan ini selalu berupa serangan kritis. Ini sangat tidak nyaman. Merupakan hal yang baik bahwa murid melampaui guru. Ironclad bisa menerimanya. Setidaknya beri mereka waktu untuk beradaptasi, kan? Namun, Jiang Yunfan sama sekali tidak memberinya kesempatan, dan segera menjatuhkan Taiking ke tanah lalu menyiksanya tanpa ampun. Tentu saja, meskipun Jiang Yunfan sekarang dapat mencoba membuat senjata dan telah memperoleh beberapa wawasan, pada akhirnya dia bukanlah tandingan Taiking. Tapi bukankah itu hanya masalah waktu? Oleh karena itu, dengan melihat Jiang Yunfan, Taiking sudah dapat meramalkan masa depan di mana prestasi Jiang Yunfan dalam pembuatan senjata akan melampaui prestasinya sendiri. Dilihat dari bakat Jiang Yunfan saat ini, ia paling lama hanya memiliki waktu 10 tahun lagi. 10 tahun. Dengan begitu, ia bisa setara dengan dirinya sendiri. Bahkan melampauinya. Itu angka yang menakutkan. Perlu dicatat bahwa prestasi Taiking dan para tetua sekte mesin ilahi lainnya dalam pembuatan senjata saat ini adalah hasil kerja keras selama lebih dari 1 dekade. Proses penyempurnaan senjata adalah tentang menempanya satu pukulan demi satu pukulan. Pengembangan kemampuan bela diri mungkin memungkinkan seseorang untuk mencapai puncak kesuksesan dengan bantuan peluang yang menguntungkan, tetapi pembuatan senjata tidak bisa. Seorang ahli penyempurnaan senjata harus melakukan prosesnya langkah demi langkah. Tidak ada jalan pintas. Hanya dengan cara inilah mereka dapat memastikan bahwa artefak magis yang mereka tempa memiliki kualitas tertinggi, esensi spiritual, dan kekuatan ilahi. Oleh karena itu, penyempurnaan senjata adalah profesi yang paling memakan waktu. Meskipun demikian, Taiking masih percaya bahwa Jiang Yunfan mampu menempa artefak ilahi sendiri dalam waktu 10 tahun. Bersamanya, karena bakatnya. Itu luar biasa. Ketika tersadar, Jiang Yunfan sudah kembali memahami resonansi tersebut. Yang perlu dia lakukan sekarang sangat sederhana. Untuk meningkatkan batas ayunan harian Anda. Bersamaan dengan itu, mereka mahir dalam resonansi. Meskipun sekarang ia dapat beresonansi dengan mudah, ia masih jauh lebih rendah dari tetua Taiking. Oleh karena itu, meskipun artefak magis yang ia sempurnakan memiliki daya tarik spiritual dan kekuatan ilahi, artefak tersebut sangat lemah. Sembari Jiang Yunfan melanjutkan kultivasinya, Taiking menundukkan pandangannya untuk melihat belati di tangannya. Sangat indah. Kecil dan tajam, mata pisaunya setipis sayap jangkrik. Ia memiliki esensi spiritual di dalam dan kekuatan ilahi di luar. Dia dengan santai mengayunkan tangannya ke batu di sampingnya, dan dalam sekejap, belati yang setipis sayap jangkrik itu menembus batu, dengan mudah memotong logam dan batu. Melihat batu yang sudah dipotong. Permukaan hasil potongannya sangat halus. Bagus. Taiking terkekeh. Ini adalah senjata pertama yang ditempa Jiang Yunfan. Meskipun senjata seperti itu tidak berbeda dengan besi tua di hadapan fondasi mendalam sekte mesin ilahi, senjata itu ditempa oleh seorang murid yang baru menguasai teknik resonansi selama sehari. Itu saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Taiking belum memberitahu Tai Rongbing tentang penampilan Jiang Yunfan untuk saat ini, tetapi para tetua sekte mesin ilahi lainnya kurang lebih sudah menduganya. Lagi pula, seseorang yang mampu bertahan menjalani pelatihan selama setahun bersama Ironclad dianggap memiliki bakat tingkat atas di antara para murid sekte mesin ilahi. Taiking menarik napas dalam-dalam. Saat menatap Jiang Yunfan, tatapannya tak berkedip. Dia ingin melatih Jiang Yunfan untuk menjadi murid paling unggul dari sekte mesin ilahi. Tidak ada yang lain selain ini. Setelah hampir 2 tahun berlatih, Jiang Yunfan membuat kemajuan pesat dalam pembuatan senjata, tetapi tertinggal dalam seni bela diri. Bukan berarti dia mengabaikan seni bela diri atau sengaja menekan kemajuannya di tingkatan tersebut.
Karena dia perlu mengumpulkan garis keturunan 10.000 naga di hadapan para dewa untuk menempa embrio ilahinya. Dia ingin bentuk dharmanya menjadi tak tertandingi sepanjang sejarah. Gambar 10.000 naga. Kini, jumlah gambar dharma Jiang Yunfan mendekati 6.000. Kita masih kekurangan lebih dari 4.000 orang untuk mencapai angka 10.000. Jaraknya sangat dekat. Saat itu, Tong Ling memberikan saran lain kepada Jiang Yunfan, Xiao Fan, akan lebih baik jika kau bisa mengumpulkan citra Dharma 1000 naga sebelum memasuki alam ilahi dan meminta citra Dharma 1000 naga diberkati oleh 4 dewa naga primordial sejati. Jiang Yunfan memutar matanya mendengar itu. Kenapa kau tidak menyuruhku mengaktifkan garis keturunan dewa naga sepenuhnya saja? Bukankah itu akan jauh lebih sempurna? Apakah menurutmu kau bisa? Tong Ling balik bertanya. Jiang Yunfan menjawab dengan tegas, tidak. Apa kau bercanda? Apa kau pikir mengumpulkan ke-10 garis keturunan Dewa Naga kuno itu semudah itu? Apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak mau? Dia menginginkannya lebih dari siapapun. Namun, tidak semudah itu. Setelah memperoleh semua garis keturunan Dewa Naga, seseorang masih perlu menyatu dengan jiwa naga untuk benar-benar mewarisi kekuatan 10 Dewa Naga kuno. Meskipun dia telah bekerja keras, dia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang. Lalu apa yang kau bicarakan? Lalu mengapa kamu menanyakan hal itu? Keduanya berdebat, tak satu pun yang mau mengalah. Alam abadi sangat luas, dengan peluang dan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya, jadi masih ada banyak harapan. Tong Ling berkata dengan serius, aku telah mengumpulkan hampir semua darah naga dari sekte mekanisme ilahi. Paling banyak, itu hanya dapat membantumu maju hingga tingkat 6.000 kekuatan fase naga, tidak lebih. Mengenai tingkat kultivasimu, kau tidak perlu terlalu menekannya. Kau tetap perlu meningkatkannya. Lagi pula, kau akan menderita jika tingkat kultivasimu tidak mampu mengimbangi dalam pertempuran mendatang. Kita masih memiliki 4.000 tetes darah naga tersisa, jadi kita punya banyak waktu. Adapun darah esensi Dewa Naga, kita serahkan saja pada takdir. Jiang Yunfan mengangguk. Sekarang, dia telah memulai 4 jalur garis keturunan dari 10 Dewa Naga kuno. Garis keturunan Dewa Naga ketiga, Naga Kekosongan Primordial. Garis keturunan Dewa Naga kelima, Naga yang tak tertandingi sejak zaman kuno. Garis keturunan Dewa Naga ke-8, Naga Penghancur Dunia Pencerahan Ilahi. Garis keturunan Dewa Naga ke-9, Naga Primordial yang terkubur di surga. Di antara mereka, Dewa Naga ketiga dan Dewa Naga kelima menyatu dengan garis keturunan sejati Dewa Naga, sedangkan Dewa Naga ke-8 dan ke-9 hanya menyatu dengan garis keturunan Dewa Naga lainnya. Inilah kekuatan Dewa Naga yang saat ini dikendalikan oleh Jiang Yunfan. Masih ada 6 garis keturunan Dewa Naga yang belum diaktifkan. Kau harus mengumpulkan sisa darah naga dari sekte mesin ilahi sesegera mungkin. Aku akan melanjutkan kultivasiku. Setelah kau mengumpulkan semuanya, aku akan meminta izin kepada pemimpin sekte untuk keluar dan berkultivasi sejenak. Saat ia berbicara, pupil ganda Jiang Yunfan bersinar terang. Alam abadi sangat luas, bagaimana mungkin kita tidak mencoba peruntungan kita? Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, kemunculan 10.000 naga adalah suatu keharusan, dan garis keturunan Dewa Naga Primordial juga merupakan suatu keharusan. Aku menginginkan keduanya. Bagian 1364. Adik Jiang, kau sudah tiba. Kemunculan Jiang Yunfan seketika membangkitkan semangat kelompok murid dari sekte mekanisme ilahi. Mereka sangat menyukai Jiang Yunfan. Ini jelas bukan jenis ketertarikan seperti itu. Saya paling menyukai pedang Jiang Yunfan. Pedang itu benar-benar senjata ilahi yang tiada duanya, baik pembuatannya maupun bahannya berkualitas tinggi. Hal itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tak tertandingi. Sejak Jiang Yunfan memasuki sekte Senji untuk berkultivasi, dia telah meminjamkan pedangnya kepada mereka untuk diamati dan dipahami. Inilah salah satu alasan yang menarik minat para murid sekte mesin ilahi. Jika itu mereka pasti akan menyembunyikan senjata yang tak tertandingi tersebut, bukan dengan murah hati meminjamkannya kepada mereka untuk dikagumi. Namun, Jiang Yunfan meminjamkannya kepadanya. Selain itu, pinjaman tersebut berlangsung selama hampir 2 tahun. Mereka tidak pernah didesak untuk mengembalikan pedang-pedang itu selama waktu tersebut, sehingga mereka tanpa malu-malu terus menyimpannya di sisi mereka. Teruslah mengamati. Mereka berusaha untuk menempa senjata ilahi yang tiada duanya. 2 tahun telah berlalu, dan pedang Jiang Yunfan masih ada di sana, tetapi belum ada seorang pun yang mampu menempa senjata suci dengan kualitas yang sama seperti pedang Jiang Yunfan. Pada saat itu, ketua sekte Tai Rongbing dan beberapa tetua lainnya juga datang untuk menyaksikan pertunjukan pedang. Mereka juga mencoba memalsukannya sendiri. Namun, tetap saja berakhir dengan kegagalan. Pada akhirnya, mereka menyerah. Karena, di seluruh sekte mesin ilahi, tidak ada material yang dapat dibandingkan dengan material yang digunakan untuk membuat pedang Jiang Yunfan. Selama 2 tahun berikutnya, para murid sekte Senji hanya bisa menyaksikan dengan iri saat Jiang Yunfan mengayunkan pedangnya, ingin menyentuhnya tetapi tidak mampu, ingin menempa pedang tetapi tidak mampu. Melihat senjata suci tepat di depan mata mereka tetapi tidak mampu menirunya adalah siksaan murni bagi seorang perajin senjata. Ini sangat membuat frustrasi. Keempat kata ini paling tepat menggambarkan perasaan batin mereka.
Oleh karena itu, ketika Jiang Yunfan tiba, pikiran pertama mereka adalah mendesaknya untuk mengambil kembali pedang itu sesegera mungkin. Jika tidak, jika mereka tetap di sini, mereka semua akan menjadi gila. Melihat ekspresi muram di wajah teman-teman sekelasnya, Jiang Yunfan tersenyum tipis. Pedangnya ditempa dari tulang naga Dewa Naga kuno. Mustahil untuk menemukan material lain di dunia yang sebanding dengan tulang naga. Adapun bagian lunasnya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak seharusnya kamu pikirkan. Setelah berakhirnya era primordial dan punahnya klan naga primordial, tidak seorang pun kecuali keturunan Dewa Naga yang dapat menemukan sisa-sisa naga sejati. Bahkan bagi mereka yang memiliki pupil ganda, hal ini sangat sulit. Kalau begitu, aku akan mengambil kembali pedang itu. Dengan itu, Jiang Yunfan melambaikan tangannya, dan cahaya ilahi putih yang sangat terang menyambar. Pedang ilahi Hunyuan berubah menjadi pancaran cahaya dan menyatu ke dalam tubuh Jiang Yunfan, menghilang tanpa jejak. Saat pedang ilahi itu menghilang, ekspresi lega terpancar di mata para murid Sekte Senji. Namun pada saat yang sama, saya juga merasa enggan dan kecewa. Bukan berarti mereka tidak ingin meniru pedang ilahi yang tiada duanya itu. Sebaliknya, itu adalah kurangnya kemampuan yang sesungguhnya. Apalagi mereka, bahkan pemimpin sekte dan para tetua pun gagal. Apa yang bisa mereka lakukan? Adik Jiang, pedang ini terbuat dari bahan apa? Pengrajin ulung mana yang menempanya? Seorang pria bertubuh kekar menatap Jiang Yunfan. Begitu dia mengatakan ini, mata semua orang berbinar dan mereka semua mengelilingi Jiang Yunfan. Mata mereka penuh dengan harapan, tetapi mereka juga kesal karena baru saja memikirkan hal ini. Seharusnya adik Jiang bertanya kepada pemilik pedang itu, yang juga seorang murid, sejak lama. Mendengar itu, Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya sedikit. Saudara-saudara murid, bukan berarti aku pelit, tetapi bahan pedang ini tak tertandingi di dunia. Adapun siapa yang menempa pedang ini untukku, aku tidak bisa memberitahumu. Sekalipun aku tahu, kalian tidak akan bisa menemukannya. Jadi, mohon maafkan aku. Mereka tidak dapat menemukan tulang naga tersebut. Roh yang ada di dalam dirinya, meskipun ada, tidak terlihat oleh mereka. Selain itu, mustahil untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi, tidak ada gunanya mengatakan apapun, lebih baik langsung saja mematahkan harapan mereka. Setelah mendengar ini, cahaya di mata para murid Sekte Senji langsung meredup. Tentu saja, mereka tidak menyalahkan Jiang Yunfan. Karena adik Jiang tidak mengatakan apa-apa, pasti ada alasannya. Ini jelas bukan karena dia pelit, kalau tidak, dia tidak akan meminjamkan pedang suci seperti itu kepada mereka selama 2 tahun. Aku hanya merasa aku tidak cukup beruntung untuk mengetahuinya. Lagi pula, jika aku bisa menempa senjata suci seperti pedang adik Jiang di kehidupan ini, maka aku tidak akan menyesal. Aku tidak akan memaksamu. Tak lama kemudian, semua mata tertuju pada Jiang Yunfan, dan mata mereka kembali dipenuhi senyuman. Adik Jiang, kau sudah berada di Sekte Mesin Ilahi selama 2 tahun sekarang, dan tetua Taiking telah secara pribadi membimbing kultivasimu. Kau pasti telah membuat kemajuan pesat. Bagaimana kalau kita berlatih tanding persahabatan hari ini? Setelah mendengar itu, semua orang mengangguk setuju. Jiang Yunfan ingin menolak, tetapi kerumunan itu tidak memberinya kesempatan. Mereka menyeretnya langsung ke tungku pembakaran. Jiang Yunfan tidak menolak. Karena kita semua adalah sesama murid, tidak ada salahnya membandingkan teknik menempa daripada kultivasi seni bela diri. Kompetisi ini menarik banyak murid Sekte Mesin Ilahi untuk menonton. Hal ini tentu saja termasuk beberapa murid perempuan dalam sekte tersebut. Di kejauhan, beberapa tetua dari Sekte Mesin Ilahi juga mendengar kabar tersebut dan berdiri di langit untuk mengamati. Mereka juga ingin melihat apa yang telah dipelajari Jiang Yunfan dari Taiking selama 2 tahun terakhir. Bagaimanapun, mereka masih agak kesal karena Taiking telah mengambil alih wewenang mengajar Jiang Yunfan dari mereka. Sebagai sesepuh Sekte Senji, mereka mampu melakukan semua hal yang bisa dilakukan Taiking. Tidak ada seorang pun yang memiliki lebih banyak daripada orang lain. Mereka ingin melihat sendiri apakah Jiang Yunfan benar-benar jenius nomor 1 dari Sekte Mesin Ilahi seperti yang dibanggakan Taiking. Jika situasinya berbeda, mereka semua pasti akan menertawakan Taiking. Jika tidak, saya tidak akan merasa puas. Mendengus. Di depan tungku, murid yang akan bertanding dengan Jiang Yunfan bertelanjang dada, otot-ototnya menonjol. Dia memegang palu besi dan menyeringai ke arah Jiang Yunfan, tampak sangat jujur, adik Jiang, mari kita tidak bersaing dalam hal lain, hanya dalam jumlah pukulan palu yang bisa kita berikan. Oke, Jiang Yunfan setuju sambil tersenyum. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia, seperti kakak laki-lakinya, melepas bajunya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Adegan ini langsung disambut sorak-sorai dari para murid perempuan Sekte Mekanisme Ilahi. Gadis-gadis itu sama sekali tidak malu, mereka menatap adik laki-laki mereka dengan mata terbelalak. Hal ini membuat Jiang Yunfan sedikit malu. Adapun kebiasaan bertelanjang dada, itu baru berkembang setelah bergabung dengan Sekte Senji. Pekerjaan pandai besi membutuhkan keringat, dan jika Anda tidak melepas pakaian, Anda akan merasa lengket dan tidak nyaman. Seiring waktu, menjadi kebiasaan untuk merasa tidak nyaman jika tidak bertelanjang dada saat bekerja sebagai pandai besi. Dalam kesadarannya, Tongling mengejek Jiang Yunfan karena telah disesatkan oleh sesama muridnya. Jiang Yunfan tidak peduli.
Karena dia merasa pelatihan di Sekte Mesin Ilahi sangat nyaman. Dia sangat menyukai suasananya. Di tengah sorak-sorai para murid di sekitarnya, Jiang Yunfan dan kakak seniornya memulai pertemuan mereka. Ledakan. Keduanya mengayunkan palu mereka secara bersamaan, menghasilkan suara yang nyaring. Satu pukulan palu demi satu pukulan palu. Ada seseorang yang berdiri di samping masing-masing dari mereka, menghitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagian 1365. Memoles senjata itu membosankan. Sebagai contoh, Jiang Yunfan saat ini sedang berkompetisi dengan sesama murid dari Sekte Senji dalam mengayunkan palu godam. Namun, ini juga penuh gairah. Suhu tinggi di sekitar tungku membuat Jiang Yunfan merasa panas di sekujur tubuhnya dan darahnya mendidih. Setiap kali palu diayunkan, lapisan tipis keringat muncul di tubuhnya. Meskipun hanya mengayunkan palu, para siswa senior yang menonton di sekitar mereka semua menatap dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka sedang menyaksikan pertempuran sengit. Terutama para mahasiswi senior. Mereka benar-benar asyik. Tentu saja, semua mata mereka tertuju pada Jiang Yunfan. Adapun kakak laki-laki yang duduk di sebelahnya, dia sama sekali diabaikan. Kami sudah muak dengan pria-pria berotot, adik laki-laki yang berkulit putih dan lembut adalah dewa sejati. Teruslah bersemangat, adikku. Teruslah bersemangat, adikku. Mendengar suara-suara penyemangat dari kakak-kakak perempuannya, Jiang Yunfan merasa sedikit malu. Namun palu tempa tetap berada di tangannya dengan erat. Melihat ekspresi serius Jiang Yunfan, para murid perempuan dari Sekte Mekanisme Ilahi semuanya berbinar. Benar saja, adik laki-laki saya jauh lebih enak dipandang. Dia terlihat semakin tampan. Suara pria yang tampan secara alami dapat menarik perhatian para gadis setiap saat. Apalagi di antara para senior berotot dari Sekte Mesin Ilahi, bahkan di dunia luar, fisik dan penampilan Jiang Yunfan jelas merupakan sosok pria tampan. Dengan alis yang menyerupai pedang dan mata yang cerah, parasnya sangat menawan. Tampan dan teguh pendirian. Meskipun para murid perempuan dari Sekte Mekanisme Ilahi semuanya memperhatikan Jiang Yunfan, mereka tidak memikirkan hal lain. Karena mereka semua tahu bahwa Jiang Yunfan sudah memiliki wanita yang disukainya. Jadi, itu hanya untuk mempercantik tampilan saja, tidak lebih. Waktu terus berlalu, dan Jiang Yunfan serta kakak seniornya, yang sedang bertanding, telah saling bertukar 2 atau 3 ribu pukulan. Adegan ini cukup mengejutkan bagi para murid Sekte Mesin Ilahi. 2 atau 3 ribu pukulan palu, itu angka yang menakutkan. Lagi pula, Jiang Yunfan baru berlatih di Sekte Mesin Ilahi kurang dari 2 tahun, dan memang luar biasa bahwa dia dapat mencapai hasil seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, mereka tidak menyadari bahwa 2 atau 3 ribu pukulan palu itu hanyalah hal sepele bagi Jiang Yunfan. Setelah menguasai resonansi, kemampuan Jiang Yunfan meningkat pesat. Mesin ini dapat mengayunkan hingga 20 ribu palu dalam satu hari. Sementara itu, para murid yang menyaksikan pertempuran khawatir bahwa adik junior mereka mungkin tidak mampu bertahan, jadi mereka terus memberikan tatapan penuh arti kepada murid yang sedang bertarung melawan Jiang Yunfan. Biarkan dia buang air kecil atau besar. Sebagai tanggapan, Gu Yifei menoleh ke arah Jiang Yunfan dan terkekeh, "Adik Jiang, kau sudah menerima 3.500 pukulan. Apakah kau masih bisa bertahan?" "Tentu." Jiang Yunfan menjawab dengan senyuman. Gu Yifei telah menjadi anggota Sekte Mesin Ilahi selama bertahun-tahun dan dapat menggunakan 8.000 palu. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak berpikir akan kalah, tetapi dia angkat bicara untuk menjaga adik laki-lakinya yang baru mulai belajar. Lagi pula, palu tempa itu dapat menumpuk kekuatan ilahi, dan jika dia mencoba melawannya secara langsung, tubuhnya mungkin tidak akan mampu bertahan. "Di mana batasanmu, kakak senior?" Jiang Yunfan bertanya sambil tersenyum. Mendengar itu, Gu Yifei terkejut, "Apa, dasar bocah nakal, kau mau bertarung denganku sampai mati?" "Saya punya ide ini." 8.000 pukulan palu, Gu Yifei menyatakan dengan bangga tanpa ragu-ragu. Jiang Yunfan tersenyum tipis mendengar ini. 8.000 pukulan palu memang bukan angka yang kecil, tetapi baginya, itu bukan apa-apa. Lagi pula, dia sudah mampu mengayunkan palu sebanyak 8.000 kali padahal dia baru menjadi pemula selama setahun. "Kakak senior, kalau begitu aku harus memenangkan pertandingan ini." Gerakan Jiang Yunfan tidak berhenti sejenak. Begitu dia mengatakan ini, bukan hanya Gu Yifei, tetapi juga murid-murid lain yang menyaksikan pertarungan itu tertegun, jelas tidak percaya dengan kata-kata Jiang Yunfan. Mungkinkah seseorang mengalahkan Gu Yifei, yang memiliki 8.000 pukulan palu? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tentu saja, banyak di antara mereka mampu melayangkan lebih dari 10.000 pukulan palu. Namun mereka tidak mengira Jiang Yunfan memiliki kemampuan itu. Lagi pula, dia baru menjadi siswa selama sedikit lebih dari 1 tahun. Bahkan seorang jenius seperti dia pun tidak mungkin bisa melampaui Gu Yifei, yang telah menjadi siswa selama beberapa tahun, hanya dalam 1 tahun. "Adik Jiang, kau baru menjadi murid selama 1 tahun, bukan hal yang memalukan jika kau kalah dari kakak Gu. Ya, kamu hanya berpura-pura tegar. Kekuatan palu tempa meningkat seiring penggunaannya pada tahap-tahap selanjutnya, jadi berhati-hatilah agar tidak melukai diri sendiri." "Benar, benar." Para kakak senior semuanya angkat bicara untuk membujuk Jiang Yunfan.
Mereka khawatir Jiang Yunfan akan cedera dalam kompetisi tersebut. Jiang Yunfan tentu saja melihat kekhawatiran yang ditunjukkan oleh kakak-kakak seniornya, tetapi dia tidak menanggapi, karena apapun yang dia katakan sekarang, mereka akan berpikir dia hanya berpura-pura tegar. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuktikannya melalui tindakannya. Ledakan. 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 Jiang Yunfan secara bertahap meningkatkan kecepatan saat ia mengayunkan palu. Gu Yifei baru saja mengayunkan palunya sekali ketika Jiang Yunfan sudah mengayunkannya 3 kali. Namun, warna kulit Guan Jiang Yunfan tetap normal. Hal ini menyebabkan tatapan Gu Yifei bergetar hebat. Misteri mulai terbentuk di benakku. Mungkinkah adik Jiang benar-benar yakin bisa mengalahkannya? Memikirkan hal ini, darah Gu Yifei mendidih, dan dia secara bertahap meningkatkan kecepatan ayunan palunya. Sebagai seorang magang senior, dia tidak boleh kalah dari magang junior yang baru saja mulai belajar. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah pukulan palu dari keduanya. Pada titik ini, mereka telah melampaui 6.000 pukulan palu, dan pertempuran masih belum dimenangkan oleh siapapun. Semua mata tertuju pada Jiang Yunfan. Jika awalnya mereka khawatir Jiang Yunfan hanya pamer, kini mereka agak cenderung mempercayainya. Lagi pula, jika seseorang mencoba untuk berani, bahkan tubuh sekuat baja pun tidak akan mampu menahan dampak kumulatif dari 3.000 pukulan palu. Namun kini, Jiang Yunfan sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah-olah kekuatan gabungan dari palu tempa di tangannya sama sekali tidak berpengaruh padanya. 7.000 pukulan palu. Siswa senior yang sedang menghitung jumlah ayunan palu untuk keduanya berseru kaget. Semua orang tersentak kaget. 7.000 pukulan palu. Jiang Yunfan tetap merasa sangat tenang. Melihat Gu Yifei di sampingnya, dia sudah terengah-engah karena hampir mencapai batas kemampuannya. Bagaimana mungkin? Para murid Sekte Mekanisme Ilahi memandang Jiang Yunfan dengan keterzen Jing'an yang mendalam di mata mereka. 7.000 pukulan palu. Semua orang yang hadir terkejut. Saat itu, dibutuhkan waktu 3 atau 4 tahun bagi mereka untuk bisa mengayunkan 7.000 palu. Namun, kerja keras mereka selama 3 atau 4 tahun dengan mudah dilampaui oleh anak magang junior mereka, yang baru mulai belajar, hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1 tahun. Suara dentingan itu tak henti-hentinya. Para murid Sekte Senji yang menyaksikan pertempuran itu semuanya terbewilderet. 8.000 pukulan palu. Saat murid yang ahli hitung itu mengumumkan angkanya, suara guntur menggema di hati setiap orang. 8.000 pukulan palu. Batas kekuatan Gu Yifei adalah 8.000 pukulan palu. Ia bermandikan keringat, dan lengannya yang mencengkeram palu tempa gemetar. Sebaliknya, Jiang Yunfan tetap seperti biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pada titik ini, hasilnya sudah ditentukan. Gu Yifei tak mampu lagi menahannya, dan palu tempa terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah, kekuatan dahsyatnya merobek tanah. Pada saat itu, Jiang Yunfan juga menyimpan palunya. Kakak Gu, kau terlalu memujiku. Melihat pemandangan di hadapan mereka, bukan hanya Gu Yifei, tetapi semua murid Sekte Mesin Ilahi benar-benar terkejut. 8.000 pukulan palu bukanlah batasnya. Jenius macam apa murid junior yang baru mulai belajar ini? Itu terlalu kuat. Bagian 1366. Setelah menerima 8.000 pukulan palu, Gu Yifei terengah-engah. Jiang Yunfan tetap tidak terpengaruh. Tidak ada yang menyangka adegan ini akan terjadi. Lagi pula, siapa yang menyangka bahwa seorang murid yang baru menjadi murid selama sedikit lebih dari 1 tahun dapat mengayunkan tongkat lebih dari 8.000 kali dan dikalahkan oleh seorang murid senior yang telah menjadi murid selama beberapa tahun. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan mempercayainya? Itu sungguh luar biasa. Adik Jiang, hebat sekali. Gu Yifei menyeka keringat di wajahnya dan mengacungkan jempol kepada Jiang Yunfan. Matanya dipenuhi kekaguman. Meskipun dia terkejut bahwa Jiang Yunfan bisa menggunakan 8.000 palu. Namun, kekalahan tetaplah kekalahan. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Namun, ada sedikit rasa iri di matanya ketika dia menatap Jiang Yunfan. Para tetua sekte pernah berkata bahwa semakin baik bakat seseorang, semakin efisien pula kultivasinya. Jelas, sebagian besar dari mereka tidak seperti itu, sementara Jiang Yunfan adalah tipe orang yang dimaksud oleh tetua tersebut. Jika tidak, bagaimana mungkin 1 tahun kultivasi dapat melampaui tahun-tahun latihan keras mereka? Kamu harus mengakuinya. Adik Jiang, setelah latihan tanding hari ini, aku khawatir semua orang di Sekte Mekanisme Ilahi akan tahu besok bahwa aku dikalahkan oleh seorang adik yang baru saja memulai. Gu Yifei menggaruk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak peduli. Mendengar itu, Jiang Yunfan terkekeh dan berkata, Kakak Gu, mohon maafkan saya. Jika saya kalah hari ini, saya khawatir tetua Taiking akan mengurung saya di Gunung Pinding dan menghajar saya habis-habisan besok. Tidak apa-apa, adik Jiang memang jenius, aku sangat yakin. Gu Yifei berkata, menatap Jiang Yunfan dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya, aku melihat adik Jiang menyelesaikan 8.000 pukulan palu itu tanpa berkeringat sedikitpun. Ini mungkin bukan batas kemampuanmu. Kita semua keluarga di sini, bisakah kau memberi kami sedikit bocoran? Benar, adik Jiang, tolong beritahu kami. Jiang Yunfan tidak menjawab maupun menolak pertanyaan dari sesama muridnya.
Dia hanya mengulurkan dua jarinya perlahan. Para murid sekte mekanisme ilahi. Astaga! Meskipun Jiang Yunfan tidak mengatakannya secara eksplisit, mereka bukanlah orang bodoh. Itu jelas bukan 2000 pukulan palu. Kedua jari itu secara alami mengacu pada 20.000 pukulan palu. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia mampu mengayunkan palu sebanyak 20.000 kali sehari. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Di antara kelompok orang ini, ada yang mampu menggunakan 10.000 palu dalam sehari, tetapi tidak semuanya mahir. Namun, Anda dapat menghitung jumlah orang yang mampu melakukannya 20.000 kali dengan 5 jari Anda. Tentu saja, ini bukanlah poin-poin utamanya. Intinya adalah mereka mencapai 20.000 pengulangan ini melalui latihan keras selama bertahun-tahun. Sebaliknya, karir Jiang Yunfan hanya berlangsung kurang dari 2 tahun. Perbandingan ini luar biasa. Berdasarkan penampilannya hari ini, mereka tidak percaya Jiang Yunfan akan berbohong. Karena mereka tahu bahwa batas kemampuan Jiang Yunfan setidaknya 10.000 pukulan palu, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya akan jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Sosok yang lebih menakutkan lagi, Jiang Yunfan, belum disebutkan. Sebagai contoh, resonansi. Sebagai contoh, artefak magis yang ia tempa. Melihat kakak-kakak seniornya yang tampak terkejut, Jiang Yunfan tak sanggup berkata apa-apa. Saya khawatir itu akan menjadi pukulan yang terlalu berat bagi mereka. Sebenarnya, Jiang Yunfan awalnya tidak datang ke sini untuk berlatih tanding. Dia hanya ingin mengambil kembali pedang itu karena dia akan segera meninggalkan sekte mesin ilahi untuk berlatih sebentar. Dia perlu mempelajari pembuatan senjata, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan seni bela diri, terutama jurus naga 1000. Tongling mengatakan bahwa setidaknya, dia harus mencapai jurus naga 1000 ketika dia mencapai alam ilahi. Tentu saja, ini lebih baik dilakukan sebelum mencapai alam ilahi. Selain itu, pedang suci yang ditempa dari tulang naga itu sendiri mengandung kekuatan murni dari Dewa Naga ketiga. Ini bisa membantu dalam menemukan darah naga. Itulah mengapa Jiang Yunfan datang untuk mengambil pedang itu. Jika dia tidak pergi keluar, dia tidak akan peduli dengan pedang itu meskipun pedang itu ditinggalkan di sini selama 3 atau 5 tahun. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun selain dia yang dapat mengendalikan pedang yang ditempa dari tulang naga. Jangan panik. Setelah mengobrol sebentar dengan kakak-kakak seniornya, termasuk Gu Yifei, Jiang Yunfan bangkit dan pergi. Dia kembali ke vilanya sendiri. Keduanya berpisah, dan Tongling sudah kembali. Sudah hilang. Tongling berkata, kali ini sudah hilang sepenuhnya. Selama 2 tahun terakhir, Tongling telah dengan teliti mencari setiap tempat di dalam dan di luar sekte Senji di mana darah naga mungkin ditemukan. Keluarkan semuanya. Tidak tersisa setetes pun. Setelah memurnikan darah naga yang diambil oleh roh murid, terdapat tepat 6.000 teknik. Kekuatan wujud dharmanya meningkat sekali lagi. Jiang Yunfan dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan 5.000 naga telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Tidak ada lagi darah naga yang bisa dikumpulkan di sekte mekanisme ilahi sekarang, kata Tongling pelan, lalu menatap Jiang Yunfan, bersiaplah, kita akan pergi mencari darah naga lagi sebentar lagi. Jiang Yunfan mengangguk. Di sisi lain, para tetua sekte mesin ilahi yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan juga menunjukkan perubahan ekspresi. Menurutmu, apa batasan kemampuan Jiang Yunfan? Setelah mendengar itu, seorang tetua berpikir sejenak, sekitar 10.000 pukulan palu. Setelah mendengar itu, seorang tetua lainnya segera menggelengkan kepalanya, dia bisa melakukan 8.000 pukulan palu dengan begitu mudah, saya perkirakan batas kemampuan anak ini seharusnya sekitar 15.000 pukulan palu. Menurutku harganya 18.000. Astaga, aku tidak menebak satu pun dengan benar. Saat para tetua sedang berspekulasi tentang batasan kemampuan Jiang Yunfan, sesosok figur perlahan berjalan mendekat. Perawakan yang besar, otot-otot yang menakutkan, dan kulit gelap. Ini Ironclad. Setelah mendengarkan diskusi mereka, Tai King langsung menjawab, mereka semua salah, itu 20.000 pukulan palu. Setelah mendengar itu, semua tetua menoleh secara bersamaan. Ya, para tetua juga tampak terkejut. 20.000 pukulan palu. Jika orang lain yang mengatakannya, tentu mereka tidak akan mempercayainya, tetapi kata-kata ini keluar dari mulut Tai King sendiri. Melihat keheranan para tetua, Tai King tersenyum puas. Lihat, orang-orang yang telah kulatih memang hebat. Itu sangat dahsyat. Pada saat yang sama, Tai King merasa jauh lebih tenang. Pukulan ini sama sekali tidak bisa saya tanggung sendiri. Kalian semua juga harus bersama-sama. Tidak hanya itu, anak ini menguasai resonansi hanya dalam 1 hari, kata Tai King perlahan. Para tetua. Dia tampak terkejut dan tersentak. Kemudian, Tai King melirik mereka dan melanjutkan, pembuatan artefak magis dimulai pada hari itu juga. Para tetua. 1 atau 2 orang tetua memegang dada mereka karena tak percaya. Terlebih lagi, ini bukan hanya 1 artefak magis, melainkan 2, yang memiliki esensi spiritual dan kekuatan ilahi. Berhenti bicara. Berhenti bicara. Setiap kata yang diucapkan Tai King setelah kemunculannya terus bergema di benak para tetua. Kalimat itu bagaikan petir, mengguncang hatiku. Hal ini mau tak mau mengingatkan para tetua sekte mekanisme ilahi akan masa lalu mereka sendiri.
Dahulu, mereka semua adalah para jenius langka dari Sekte Mesin Ilahi, dengan bakat luar biasa dalam pembuatan senjata. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Tai King tentang kultivasi Jiang Yunfan selama setahun terakhir, para tetua terkejut, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi kesedihan. Jika dibandingkan dengan Jiang Yunfan, masa lalu mereka yang konon membanggakan itu sungguh menyedihkan. Tidak ada bandingannya sama sekali. Melihat orang-orang di depannya, senyum Tai King menjadi semakin rileks. Rasanya luar biasa. Sekarang kamu tahu bagaimana perasaanku. Bagian 1367. Di atas awan, mata semua tetua Sekte Mekanisme Ilahi tertuju pada Tai King. Mata mereka bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Ekspresi wajahnya berubah dari kengerian dan kesakitan awal menjadi kegembiraan. Meskipun mereka semua agak terkejut setelah mengetahui bakat Jiang Yunfan, mereka dengan cepat pulih. Lagi pula, usia mereka sudah semakin lanjut. Saya sudah tidak memiliki semangat kompetitif yang saya miliki ketika masih muda. Sekarang, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana merekrut talenta untuk Sekte Senji dan menghidupkannya kembali. Sejujurnya, mereka sudah menerimanya. Saat Jiang Yunfan memilih untuk masuk Sekte Mesin Ilahi untuk berlatih dan melewati ujian pribadi Tai King, mereka sudah merasa bahwa bakat Jiang Yunfan tidak buruk. Perasaan itu semakin kuat setelah mengalahkan semua jenius dari Sekte Pedang Ilahi dengan satu tebasan pedang. Setelah lebih dari 1,5 tahun menyaksikan langsung bagaimana Jiang Yunfan mampu menggunakan 1000 palu dalam sehari setelah memasuki Sekte Mesin Ilahi, kecurigaan mereka pun terkonfirmasi. Mereka tahu bahwa Jiang Yunfan adalah seorang jenius, satu dari sejuta. Namun, perkiraan mereka masih terlalu rendah. Tidak satu pun dari 10.000. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Tentu saja, apapun yang terjadi, dia adalah seorang jenius. Pada saat yang sama, ketika mereka memandang Tai King, secercah kelegaan muncul di mata mereka. Untungnya, Jiang Yunfan sedang berkultivasi di bawah bimbingan Tai King. Jika tidak, jika itu mereka mungkin akan menunda kedatangan Jiang Yunfan. Di antara para tetua Sekte Mekanisme Ilahi, hampir semua orang kecuali Tai King adalah yang paling populer di kalangan murid, karena merekalah yang telah melatih sebagian besar murid. Bahkan mereka yang awalnya tinggal bersama Tai King akhirnya pergi ke tempat mereka sendiri. Meskipun mereka semua menguasai metode kultivasi dasar Sekte Mekanisme Ilahi, sebagian besar dari mereka adalah talenta biasa-biasa saja, dan sangat sedikit yang benar-benar luar biasa. Jika dilihat ke belakang sekarang, para murid itu sangat berbeda dengan Jiang Yunfan. Barulah sejak hari itu mereka benar-benar menerima metode pengajaran Tai King. Jiang Yunfan adalah contoh yang baik. Sebagai tanggapan, Tai King mengerutkan bibir dan berkata pelan, metode pengajaran saya hanya cocok untuk anak bernama Jiang Yunfan itu. Murid-murid lain tidak akan mampu menahan pelatihan ekstrim seperti itu. Jika tidak ditangani dengan benar, hal itu tidak hanya dapat gagal mengembangkan potensi mereka tetapi juga dapat menjadi bumerang. Meskipun begitu, Tai King masih menunjukkan aura arogansi di wajahnya. Lagi pula, jika Anda bisa melatih murid seperti Jiang Yunfan, tidak masalah jika Anda tidak melatih murid lain di masa depan. Begitulah sifat manusia sebenarnya. Begitu Anda mengagumi seorang jenius yang brilian, Anda tidak akan lagi bisa mentolerir orang-orang yang biasa-biasa saja. Setelah mengatakan itu, Tai King berbalik dan pergi. Beberapa tetua memanggilnya dari belakang. Bakat Jiang Yunfan sangat luar biasa, dan pemimpin sekte harus mengetahuinya. Mendengar itu, Tai King tidak berhenti atau berbalik, tetapi berkata, kau bisa memberitahu pemimpin sekte. Aku masih perlu kembali ke Pingdingshan untuk mengawasi kultivasi anak itu. Setelah selesai berbicara, sosok Tai King menghilang. Para tetua di belakangnya menggelengkan kepala tanpa daya. Pingdingshan. Ketika Tai King kembali, Jiang Yunfan sudah berada di sana. Seolah-olah mereka sedang menunggu Tai King. Melihat Jiang Yunfan, Tai King juga tersenyum. Kamu tampil bagus hari ini. Dia tentu saja merujuk pada kekuatan Jiang Yunfan yang luar biasa atas murid-murid lain dari Sekte Mekanisme Ilahi. Apakah tetua itu melihatnya? Tai King mengangguk. Yah, tidak sia-sia aku melatihmu selama lebih dari setahun. Meskipun kau sudah melampaui sebagian besar murid sekte, kau masih jauh dari menjadi ahli senjata sejati, dan kau tidak boleh membuang waktumu, mengerti? Melihat senyum di mata Jiang Yunfan, Tai King berkata dengan suara berat. Bukannya dia tidak ingin menyemangati Jiang Yunfan, tetapi memang begitulah proses kultivasi. Jika dia dipuji setinggi langit bahkan untuk pencapaian terkecil sekalipun, itu sama sekali tidak akan menguntungkan kultivasi Jiang Yunfan di masa depan. Dia ingin mengendalikan Jiang Yunfan. Selama dia belum melampauinya, dia akan terus mengawasi Jiang Yunfan. Ketika dia tidak lagi mampu menekan perasaannya, itu berarti prestasi Jiang Yunfan telah melampaui prestasinya. Maka dia bisa merasa benar-benar tenang. Lagi pula, Sekte Mesin Ilahi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan talenta yang begitu menjanjikan. Dia memang sangat berhati-hati. Namun setelah mendengar kata-kata Tai King, cahaya di mata Jiang Yunfan sedikit meredup. Instruksi Tai King membuatnya kesulitan untuk berbicara selanjutnya. Melihat Jiang Yunfan tetap diam, Tai King bertanya, seorang pria sejati seharusnya langsung mengatakan apa yang dipikirkannya.
Jangan bertele-tele, bahkan wanita-wanita dari sekte Senji kita pun lebih terus terang daripada kamu. Mendengar itu, Jiang Yunfan mendongak menatap Taiking. Murid ini perlu keluar sebentar, mohon izinkan saya, tetua. Mendengar itu, Taiking terkejut. Mau keluar? Seperti yang diharapkan, ekspresi Taiking berubah. Matanya menunjukkan ekspresi tegas, jadi semua yang kukatakan tadi sia-sia. Kau pikir kau sudah dewasa dan ingin terbang sekarang setelah meraih kesuksesan. Menghadapi teguran Taiking, Jiang Yunfan mengerutkan bibir. Ia melihat harapan yang mendalam di mata Taiking, tetapi saat ini, harapan itu berubah menjadi dorongan semangat. Jiang Yunfan juga bisa merasakan sedikit kekecewaan dan kengganan dalam kata-kata Taiking. Jiang Yunfan dapat merasakan efek dari kultivasinya selama lebih dari setahun. Tetua Taiking sangat menghargainya. Sebenarnya, dia hanyalah seorang tetua yang memperkenalkan saya ke sekolah itu, bukan guru saya. Namun Jiang Yunfan dapat merasakan bahwa di mata tetua Taiking, dia adalah muridnya. Lebih tua. Jiang Yunfan bergerak sedikit dan berseru. Dia perlahan mengangkat matanya dan berbicara pelan, suaranya tidak keras, tetapi tegas dan menggema, aku berlatih di sekte mekanisme ilahi, dan aku berlatih saat aku keluar. Saya mendalami seni bela diri dan pembuatan senjata. Sebelum bergabung dengan sekte ini, saya membuat perjanjian dengan pemimpin sekte dan semua tetua bahwa jika saya pergi untuk berlatih dan berkultivasi di masa depan, kalian tidak akan menghentikan saya. Pemimpin sekte juga secara pribadi menjanjikan hal ini, jadi hari ini saya meminta para tetua untuk memberi saya izin untuk turun gunung. Melihat sikap Jiang Yunfan yang teguh, Taiking mendengus dingin, apakah benar-benar perlu turun gunung? Jiang Yunfan tetap diam. Kami, orang-orang dari sekte mesin ilahi, tidak pernah mengingkari janji. Tetapi jika kemampuan menempa kalian menurun saat kembali, jangan salahkan aku jika aku memukul kalian. Melihat Taiking telah mengalah, Jiang Yunfan menyeringai. Setelah sedikit merapikan, Jiang Yunfan meninggalkan sekte mekanisme ilahi bersama Tongling. Kau benar-benar akan membiarkanmu pergi. Tongling tersenyum dan menatap Jiang Yunfan, apakah mereka tidak takut kau akan pergi dan tidak pernah kembali? Aku tidak bodoh. Jiang Yunfan melirik Tongling dan berkata, aku belum selesai mempelajari kemampuanku. Sekalipun kau mencoba mengusirku, aku tidak akan pergi. Aku akan kembali untuk terus menggunakan palu ini setelah aku menguasai wujud Dharma Seribu Naga. Seni bela diri tentu saja menjadi tujuan utama. Namun, pembuatan senjata juga bermanfaat bagi Jiang Yunfan. Jika dia menjadi seorang pembuat senjata, dia dapat membuat senjata ilahi kapan saja, di mana saja untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga mendapatkan kartu truf tambahan. Lagi pula, dia berencana untuk menempa tulang naga dari ke-10 Dewa Naga kuno menjadi satu pedang. Hanya satu sekarang. Masih ada 9 pedang lagi yang menunggunya. Sementara itu, di sekte mekanisme ilahi, Jiang Yunfan baru saja turun dari gunung ketika Tai Rongbing dan sekelompok tetua tiba di Pingdingshan. Saat ini, hanya Taiking yang tersisa di puncak gunung. Di mana Jiang Yunfan? Tai Rongbing bertanya. Taiking menjawab tanpa mendongak, kami pergi, menuju ke bawah gunung. Bagian 1368. Alam surgawi adalah tempat di mana kerajaan-kerajaan abadi berdiri berlimpah. Meskipun kerajaan abadi pengejar matahari sangat luas, kerajaan ini hanyalah kerajaan abadi tingkat rendah. Tentu saja, bahkan kerajaan abadi yang lebih rendah ini pun tidak dapat dibandingkan dengan salah satu dari 3.000 alam. Terdapat sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan abadi. Sekte mesin ilahi adalah satu-satunya sekte pemurnian senjata di kerajaan abadi pengejar matahari. Tidak ada yang lain. Secara logis, jika sebuah kerajaan surgawi hanya memiliki satu sekte pemurnian senjata, maka status sekte mekanisme ilahi seharusnya secara alami naik ke puncaknya. Namun kenyataannya tidak demikian. Dia tidak hanya tidak memiliki posisi yang menonjol, tetapi dia juga tidak terkenal. Jika Anda mencari di seluruh jalanan, Anda akan menemukan bahwa 9 dari 10 orang belum pernah mendengar tentang sekte Senji. Bagi seseorang yang tahu, mereka pasti akan mencemooh dan menyebutnya sekte sampah. Inilah sekte mekanisme ilahi yang dipelajari Jiang Yunfan di kerajaan pengejar keabadian matahari setelah dia menuruni gunung. Adapun sekte bela diri ilahi dan sekte pedang ilahi, yang setara dengan sekte mesin ilahi, mereka tidak jauh lebih baik, tetapi setidaknya mereka memiliki reputasi yang baik. Mereka dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Hal ini membuat Jiang Yunfan agak bingung. Apa yang telah terjadi? Sebagai murid sekte mekanisme ilahi, dia tentu memahami kekuatan sekte tersebut. Bagaimana mungkin sebuah sekte dengan wilayah yang luas dan senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya begitu tidak dikenal? Seharusnya tidak seperti itu. Jika dia tidak menyaksikan sendiri kemakmuran sekte Senji, dia pasti akan mengira sekte Senji adalah sekte rendahan yang telah menipunya. Memikirkan hal ini, mata Jiang Yunfan sedikit berkedip. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ketika saya pertama kali masuk sekte ini, Tetua Taiking mengatakan bahwa sekte Senji telah mengalami pergolakan besar bertahun-tahun yang lalu, yang menyebabkan sekte tersebut kehilangan talenta dan mengalami kemunduran. Justru karena alasan inilah Tai Rongbing, yang awalnya tidak tertarik pada pembuatan senjata, mengambil alih posisi pemimpin sekte Senji dan membawa panji sekte tersebut. Jiang Yunfan bergumam pada dirinya sendiri.
Namun, Tetua Taking tidak menjelaskan masalah ini kepadanya secara rinci. Saya hanya menyebutkannya secara singkat. Mengingat kembali kejadian saat itu, tampaknya Tetua Taking awalnya tidak berniat mengungkapkan apapun, tetapi secara tidak sengaja mengungkapkannya ketika melihat bekas kediaman Ketua Sekte Tai Rongbing. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Mengapa kau peduli dengan hal-hal itu? Saat Jiang Yunfan sedikit termenung, suara Tongling terdengar di telinga Jiang Yunfan, membawanya kembali ke kenyataan. Itu semua berita lama dari Sekte Mekanisme Ilahi, kenapa kau peduli? Selama kau bisa belajar sesuatu dari Sekte Mekanisme Ilahi, itu sudah cukup. Sejujurnya, gadis kecilmu, pemimpin sekte, dan para tetua itu tidak peduli tentang ini, kenapa kau mengkhawatirkannya? Sambil berbicara, Tongling mulai menyuruh Jiang Yunfan untuk membelikannya makanan lesat. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk membudidayakan, menemukan darah naga, dan menempa 100.000 patung naga. Itulah yang seharusnya kalian pikirkan. Ya, ini dia. Belikan untukku, aku ingin memakannya. Apakah Anda mau? Enak sekali. Tongling berbicara sambil makan, mulutnya penuh sesak, dan Jiang Yunfan tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan setelah itu. Menemukan darah naga tentu saja adalah hal terpenting. Jiang Yunfan mengerutkan kening dan berkata, tetapi kehormatan dan aib sekte juga merupakan masalah besar. Lagi pula, ketika aku keluar dan mengumumkan nama sekte di masa depan, tidak ada yang akan mengetahuinya, dan aku akan kehilangan muka. Memotong. Tongling memutar matanya ke arah Jiang Yunfan, menggigit paha ayam itu dengan lahap, dan memakannya dengan penuh semangat. Apa gunanya menjaga harga diri? Lagi pula, keahlian macam apa yang dibutuhkan untuk mengandalkan nama sekte demi menyelamatkan muka saat berada di dunia luar? Jika sektemu menjadi terkenal di seluruh kerajaan abadi karena dirimu, itulah keahlian sejati. Bukankah aku juga seperti ini sebelumnya? Jiang Yunfan menatap Tongling dari atas. Mata Tongling yang besar melirik ke sana kemari, dan setelah memikirkannya dengan serius, dia berkata, sepertinya itu benar-benar terjadi. Sebelum memasuki alam abadi, dimanapun dia berada, nama Jiang Yunfan selalu identik dengan dominasi di generasinya. Namun, sekarang kita berada di alam abadi. Di alam abadi yang luas, para jenius dan anak ajaib jumlahnya sebanyak bulu pada seekor sapi, dan Jiang Yunfan belum benar-benar dewasa. Namun suatu hari nanti, Jiang Yunfan akan melakukannya. Nama Jiang Yunfan. Hal itu ditakdirkan untuk bergema di seluruh dunia. Setelah Tongling makan dan minum sepuasnya, keduanya siap untuk memulai urusan mereka. Secara kebetulan, sebuah relik baru saja muncul di kota tempat mereka berada, sehingga banyak murid dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan, serta banyak kultivator independen, berkumpul di sana. Karena lokasi reruntuhan di dunia ini tidak dimiliki oleh keluarga atau sekte manapun, setiap orang dapat memperebutkannya. Tokoh-tokoh berpengaruh di kota itu tidak berniat untuk ikut campur. Namun ada aturannya. Itu artinya individu-individu yang berpengaruh tidak diperbolehkan untuk ikut campur, hanya individu-individu yang paling berbakat yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dan berkompetisi. Oleh karena itu, banyak individu berbakat di kota itu mulai bersiap untuk melakukan perjalanan bersama untuk mencari keberuntungan. Xiao Fan, kenapa kamu juga tidak mencari teman? Tongling berbicara. Jiang Yunfan awalnya tidak memiliki rencana seperti itu. Namun kemudian dia berpikir bahwa jika dia bisa menemukan seorang jenius lokal dari alam abadi, itu mungkin akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Lalu dia mengangguk setuju. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Setelah mendengar bahwa dia adalah murid dari Sekte Mekanisme Ilahi, pihak lain langsung berpaling atau menolak mentah-mentah. Apa gunanya sekte yang hanya tahu cara mengayunkan palu godam? Benar. Tidak, tanyakan pada orang lain. Sekte Senji, belum pernah dengar, murid-murid dari Sekte kelas 3 pasti bukan siapa-siapa. Jiang Yunfan tidak berdaya. Apa yang terjadi pada Sekte Mesin Ilahi? Bahkan dengan temperamennya yang baik, Jiang Yunfan tidak mampu menahan kemunduran dan penghinaan yang berulang kali. Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Orang-orang ini, mengandalkan garis keturunan mereka yang bergengsi, semuanya memandang rendah Sekte Mesin Ilahi. Lalu, dia menatap Tongling dengan tajam, yang berbisik, siapa sangka Sekte Mekanisme Ilahi memiliki reputasi seburuk ini. Bagaimana kau bisa menyalahkanku untuk ini? Karena tidak ada yang mau bekerja sama dengan Jiang Yunfan, dia pergi sendirian. Lagi pula, peraturan tersebut tidak menyatakan bahwa siapapun tidak boleh berpartisipasi. Sekalipun Anda diberkati dengan keberuntungan, Anda tidak perlu berpikir untuk membaginya dengan semua orang. Setelah mengambil keputusan, Jiang Yunfan berangkat bersama Tongling. Lagi pula, reruntuhan itu tepat di depan mereka, dan siapa cepat dia dapat. Mereka yang bisa membentuk tim pasti sudah berangkat. Saat memandang reruntuhan itu, sulit membayangkan bahwa ini sebenarnya adalah situs tempat peninggalan kuno ditemukan. Kesunyian dan kekotoran yang terbentang di hadapannya membuat Jiang Yunfan terkejut. Lagi pula, dalam benaknya, alam abadi itu luas dan seperti memasuki negeri dongeng, jadi bagaimana mungkin ada pemandangan seperti itu? Tongling mencemooh hal itu, yang disebut alam abadi hanyalah tingkatan yang lebih tinggi. Meskipun sebagian besar sama seperti yang kau bayangkan, ia masih memiliki banyak kekurangan.
Belum lagi alam abadi, bahkan di zaman kuno dan prasejarah ketika seni bela diri berkembang, tidak ada tanah suci yang benar-benar sempurna. Apalagi yang ada di hadapan kita ini. Masuk akal, Jiang Yunfan mengangguk. Lalu, dia menoleh ke Tongling dan bertanya, Tongling, menurutmu apakah darah naga akan muncul di tempat ini? Setelah mendengar itu, Tongling berpikir sejenak. Ini seperti merenung, dan ini seperti memahami. Setelah beberapa saat, dia menjawab, belum tentu, tetapi jika apa yang kau katakan benar, maka darah naga ini akan sulit didapatkan. Bagian 1369. Peninggalan kerajaan abadi pengejar matahari telah muncul di dunia, dan talenta-talenta paling luar biasa di langit sedang bersaing untuk memperebutkan supremasi. Jiang Yunfan dan Tongling juga termasuk di antara mereka. Jiang Yunfan menduga bahwa reruntuhan yang tiba-tiba muncul itu mungkin terkait dengan darah naga. Mendengar itu, mata Tongling sedikit berkedip. Jika apa yang dikatakan Jiang Yunfan benar, maka kesulitan bagi mereka berdua pasti akan meningkat drastis. Lagi pula, darah naga belum pernah muncul di depan umum sebelumnya. Begitu muncul, apalagi para jenius di dunia, kemungkinan besar akan menyebabkan pertumpahan darah di seluruh alam abadi Tianlan. Intisari dan darah Dewa Naga dari zaman kuno adalah harta yang tak ternilai harganya. Tak tertandingi di dunia. Apalagi sebuah kerajaan surgawi, bahkan seorang kaisar surgawi tingkat regional pun tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Oleh karena itu, begitu Jiang Yunfan mengucapkan kata-katanya, Tongling mulai menggunakan indera ilahinya untuk merasakannya. Dia perlu memastikan sesuatu dengan segera. Apakah reruntuhan kerajaan abadi itu berhubungan dengan darah naga? Jiang Yunfan juga merasa sangat cemas. Jiang Yunfan merasa sangat lega ketika melihat senyum di wajah Tongling. Meskipun Tongling tidak mengatakannya, dia sudah tahu jawabannya. Jika itu benar-benar berhubungan dengan darah naga, dia pasti tidak akan tertawa, tetapi melihatnya tersenyum lebar sekarang, dugaannya jelas tidak akurat. Karena tidak ada aura Dewa Naga, ini pasti tidak ada hubungannya dengan darah naga. Pada saat itu, kilatan cahaya muncul di mata Tongling. Dia menoleh ke arah Jiang Yunfan, senyum tersungging di bibirnya, namun, meskipun tidak ada hubungannya dengan darah naga, reruntuhan alam abadi pasti akan membawa keberuntungan yang sangat besar. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Ini mungkin merupakan keberuntungan yang luar biasa. Itu wajar. Sekalipun Tongling tidak mengatakan apapun, Jiang Yunfan tetap akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan hatinya. Lagi pula, dia tidak memiliki dasar di alam abadi, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, ketika semua jenius berkompetisi, siapapun yang menang akan mendapatkan kesempatan tersebut. Baiklah. Meskipun tingkat kultivasi Jiang Yunfan hanya berada di tingkat pertama alam surga 6 harmoni, fisiknya sebanding dengan, atau bahkan lebih kuat dari, makhluk tertinggi. Dengan berkah 6.000 aspek naga dan pedang ilahi primordial di tangannya, dia dapat dengan mudah mengalahkan para jenius di alam tertinggi yang 7 tingkat di atasnya. Dalam arti tertentu, Jiang Yunfan sekarang tidak buruk. Mereka bahkan memenuhi syarat untuk bersaing dengan para jenius dari kerajaan abadi pengejar matahari di wilayah kerajaan abadi tingkat rendah. Banyak sekali jenius yang telah tiba di sini, beberapa dari sekte terkemuka, beberapa dari keluarga terkemuka, dan beberapa adalah kultivator independen dari alam abadi. Tanah penciptaan selalu menjadi tempat para jenius bersaing untuk meraih supremasi. Itu tidak mengherankan. Lagi pula, tidak ada praktisi seni bela diri di dunia ini yang tidak ingin menjadi lebih kuat. Mereka memang seperti itu, dan begitu pula Jiang Yunfan. Oleh karena itu, ketika mereka tiba di sini, Zhu Tianjiao tahu bahwa pertempuran besar demi pertempuran besar menanti mereka. Hanya sang pemenang yang berhak meraih takdir. Karena sebelumnya tidak ada yang mau bekerja sama dengan Jiang Yunfan, saat ini dia sendirian. Hanya Tongling yang berada di sisiku. Meskipun Jiang Yunfan marah karena para jenius dari kerajaan pencari keabadian matahari meremehkan sekte mekanisme ilahi, menyendiri juga merupakan hal yang diinginkan Jiang Yunfan. Menyendiri dapat mengurangi banyak masalah yang tidak perlu. Intinya adalah, jika keberuntungan datang menghampiri Anda, keberuntungan itu tidak harus dibagi rata, lebih baik menikmatinya sendiri daripada membaginya dengan orang lain. Sekalipun Jiang Yunfan tidak begitu familiar dengan situasi di sini, itu tidak masalah, Tongling adalah peta hidupnya. Dengan bantuan mata spiritualnya untuk menentukan arah dan lokasinya, Jiang Yunfan hanya perlu bergerak maju. Selama periode ini, saya juga bertemu dengan banyak jenius dari alam abadi. Namun, mereka kebanyakan hanya berpapasan tanpa banyak interaksi. Reruntuhan telah muncul di sini, tetapi padang belantara yang luas ini meliputi segalanya, dengan reruntuhan yang tak berujung, pegunungan yang terus-menerus, dan sungai, laut, serta hutan lebat yang tak terbatas. Tidak mudah menemukan reruntuhan di sini. Oleh karena itu, sangat wajar jika sering melihat para jenius bepergian melalui daerah ini. Pada hari itu, Jiang Yunfan dan Tongling menggunakan indera luar biasa mereka untuk menemukan jalan menembus hutan ketika mereka merasakan tanah bergetar. Sesaat kemudian, terdengar suara siulan yang memekakkan telinga dari kejauhan. Jiang Yunfan dan Tongling saling bertatap muka. Pegunungan dan hutan adalah tempat tinggal dan berkumpulnya monster dan binatang buas. Mungkinkah seekor binatang iblis yang kuat merasakan kehadiran mereka dan datang mencari makanan?
Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan dan Tong Ling secara bersamaan melangkah ke udara dan berdiri di atas pohon kuno yang menjulang tinggi. Cahaya ilahi yang samar mengelilingi tubuh Jiang Yunfan, berkedip-kedip di sekelilingnya. Karena ada binatang buas iblis yang kuat, dia tentu saja harus siap bertarung kapan saja. Pedang ilahi di punggungnya juga mengeluarkan dengungan samar. Pedang ilahi, yang ditempa dari tulang Dewa Naga, tentu saja kompatibel dengan penerus Dewa Naga. Setelah merasakan semangat bertarung Jiang Yunfan, pedang itu siap dihunus kapan saja untuk menekan musuh yang kuat. Ledakan. Suara gemuruh yang keras semakin menguat saat mendekat, dan tanah bergetar hebat. Raungan para monster itu sepertinya disertai dengan jeritan kesakitan. Kemudian, sesosok muncul, pakaiannya robek, darah berceceran, dan dia jatuh ke tanah lalu berguling jauh. Seketika itu juga, beberapa sosok bergerak sedikit, tangan mereka memegang kekuatan ilahi yang luar biasa, terus-menerus melepaskan semburan kekuatan mematikan untuk mengepung seekor kera putih raksasa. Kera itu tingginya lebih dari 10 meter dan memegang tongkat besi. Dengan sekali ayunan tongkat itu, ia memaksa semua anak ajaib itu mundur. Adegan ini menarik perhatian Jiang Yunfan. Kera ini ternyata bisa menggunakan senjata, sepertinya ia cukup cerdas, kata Jiang Yunfan pelan. Sebagai tanggapan, Tong Ling tersenyum dan berkata, baik monyet maupun manusia adalah makhluk paling cerdas dari semua makhluk. Bahkan monyet biasa pun bisa menjadi manusia jika diajari dengan saksama, apalagi kera yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun. Kurasa kera putih itu tidak mudah dihadapi. Tingkat kultivasinya setidaknya setara dengan alam tertinggi. Itu bukan urusanku, jadi aku hanya akan mengamati. Tong Ling mengingatkan Jiang Yunfan. Meskipun tingkat kultivasi Jiang Yunfan saat ini cukup untuk melawan mereka yang berada di alam tertinggi, dia bukanlah sosok yang tak terkalahkan di dalam alam tertinggi. Kera putih itu sangat cerdas dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dia tidak ingin Jiang Yunfan terlibat dalam kekacauan ini. Lagi pula, orang-orang di hadapannya ini semuanya bisa menjadi musuh Jiang Yunfan di masa depan. Dalam perebutan takdir, semakin sedikit lawan yang dihadapi, semakin baik. Hal ini akan meningkatkan peluang Jiang Yunfan untuk memonopoli takdir. Saat Jiang Yunfan dan Tong Ling sedang menyaksikan, dua orang lagi terlempar oleh tongkat besi kera putih itu. Ah! Teriakan terdengar, dan darah berceceran di mana-mana. Kera putih itu, setelah melihat darah, tampak mengamuk, berniat memusnahkan seluruh kelompok di hadapannya. Mereka semua berlumuran darah, dan karena mereka hanya berada di alam surgawi 6 harmoni, mereka tentu saja bukan tandingan bagi kera putih alam tertinggi. Saat mereka menyaksikan kera putih yang mengamuk menyerbu ke arah mereka, keputusasaan memenuhi mata mereka. Mereka terlalu serakah. Seandainya mereka tidak mencoba mencuri buah keabadian saat kera putih itu tertidur, mereka tidak akan berada dalam kesulitan seperti sekarang. Ledakan. Kera putih itu meraung, dan tongkat besi itu melayang di langit. Dengan satu pukulan, para anak ajaib yang terluka parah itu pasti akan hancur menjadi tumpukan lumpur. Saat itu, Jiang Yunfan bergerak. Xiao Fan, apakah kau akan membantu mereka? Mata Tong Ling berkilat. Jiang Yunfan berbalik dan berkata pelan, entah mereka menjadi teman atau musuh di masa depan, aku tidak bisa menyaksikan mereka dibantai oleh binatang buas sekarang. Jangan khawatir, bahkan jika mereka menjadi musuh di masa depan karena beberapa kesempatan yang menguntungkan, mereka tetap tidak akan mampu menandingiku. Karena mereka terlalu lemah. Bagian 1370. Karena mereka terlalu lemah. Jiang Yunfan tersenyum dan mengatakan yang sebenarnya, seseorang yang membutuhkan bantuannya tidak berhak menjadi musuhnya. Jadi, Jiang Yunfan berangkat. Sosoknya melesat, dan dalam sekejap ia muncul di hadapan sekelompok orang. Apalagi yang bisa dikatakan Tong Ling tentang tindakan Jiang Yunfan? Dia tahu Jiang Yunfan tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu, tidak ada kendala besar. Bagaimanapun, dia mempercayai Jiang Yunfan, bahkan jika terjadi hal buruk, dia masih memiliki Jiang Yunfan. Selama belum ada satupun dari para jenius generasi muda yang mencapai alam ilahi, tidak seorang pun dapat membahayakan Jiang Yunfan sedikit pun di hadapannya. Pupil mata Jiang Yunfan tetap diam. Jiang Yunfan saja sudah cukup. Dia memutuskan untuk sekadar menonton acaranya. Dengan pikiran itu, Tong Ling mengeluarkan sebuah apel dari suatu tempat, mengusapnya dengan santai ke bajunya, dan mulai memakannya. Sudah lama sekali aku tidak melihat Xiao Fan bertarung. Dia terkekeh. Di bawah sana, kemunculan Jiang Yunfan yang tiba-tiba mengejutkan kelompok para pemain berbakat yang sudah terluka. Lalu, seseorang menatap Jiang Yunfan dan berseru, binatang iblis itu memiliki kultivasi seorang ahli alam tertinggi, kau bukan tandingan baginya. Sebelum dia selesai berbicara, Jiang Yunfan melambaikan tangannya untuk melindunginya dari belakang. Itu adalah seorang wanita. Wajahnya sedikit pucat karena luka yang dialaminya, tetapi itu tidak bisa menutupi kecantikannya. Jiang Yunfan tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat tangannya dan menerima pukulan dari kera putih yang tingginya lebih dari 10 meter. Para jenius itu tahu bahwa Jiang Yunfan datang untuk membantu mereka, tetapi bahkan sebanyak itu pun tidak ada apa-apanya dibandingkan kera putih itu. Pria berambut putih di depan mereka berada di level yang sama dengan mereka, semuanya di tingkat pertama surga 6 arah. Bagaimana dia bisa menahan pukulan ini? Memikirkan hal itu, mereka hampir tidak tahan untuk melihatnya.
Mereka tahu dalam hati betapa dahsyatnya pukulan itu, dengan pukulan itu, pemuda berambut putih itu pasti akan hancur berkeping-keping. Ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus, mengirimkan gelombang kejut yang membumbung tinggi ke langit. Tepat ketika semua orang memalingkan muka, tak sanggup melihatnya, sebuah suara gemetar terdengar, "Tangkap, tangkap." Itu adalah wanita yang baru saja ditarik Jiang Yunfan ke belakangnya. Dia masih berdiri di belakang Jiang Yunfan, menatap kosong sosok berambut putih dan berpakaian putih di depannya. "Aku pikir aku akan mati. Saya pikir saya sudah ditakdirkan untuk gagal." Namun, ada satu orang yang menghalangi mereka. Dia menangkap pukulan keras kera putih itu dengan satu tangan, sebuah pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Dalam sekejap, rasa takut wanita itu mulai berkurang. Lalu jantungku mulai berdebar kencang. Ketika semua orang menoleh dan membuka mata setelah mendengar suara wanita itu, mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Adapun Jiang Yunfan, dia tetap tenang. Kekuatan pukulan itu sangat besar, menyebabkan tangannya mati rasa dan kakinya sedikit tenggelam ke dalam bebatuan di tanah. Tapi hanya itu saja. "Kau, mundurlah." Dengan itu, Jiang Yunfan mencengkeram tongkat besi kera putih itu dengan kedua tangan, mengerahkan kekuatan dengan lengannya, dan pola naga berputar di sekitar lengannya. Kera putih itu, yang memegang tongkat besi, meraung dan mencoba menarik tongkat itu dari tangan Jiang Yunfan, tetapi Jiang Yunfan memegang erat salah satu ujungnya, dan tidak peduli seberapa keras kera putih itu meronta dan meraung, tongkat itu tidak bisa bergeser sedikitpun. Dari kejauhan, para anak ajaib itu tercengang melihat pemandangan ini. Dia sedang bergulat dengan kera putih itu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin seseorang dengan kultivasi alam surgawi 6 harmoni mampu menahan serangan binatang buas dari alam tertinggi? Mata mereka melirik ke sana kemari dengan tak percaya. Sesaat kemudian, Jiang Yunfan meraung dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lempengan batu di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan kera putih itu terlempar ke udara oleh Jiang Yunfan yang meraih salah satu ujung batang besi. Setelah memutarnya beberapa kali, Jiang Yunfan melepaskan cengkeramannya, dan kera putih itu terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Bumi bergemuruh, dan sebuah kawah dalam terbentuk di tanah, menyebabkan sejumlah besar pohon purba tumbang. Sebelum kera putih itu sempat berdiri, Jiang Yunfan sudah bergegas keluar. Dia melayangkan pukulan saat melakukan itu. Pukulan itu memancarkan energi Taois yang kuat, seolah terhubung dengan hukum langit dan bumi. Kera putih itu dipukuli hingga berdarah banyak. Tubuh fisik seekor binatang iblis alam tertinggi benar-benar tak berdaya di hadapan Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menunggangi kera putih, menyerang dengan kedua tangannya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan gaib apapun, dia menggunakan wujud dharmanya. Penampilannya sangat besar, sebanding dengan ukuran kera putih. Wujud dharma embrio ilahi, yang terbentuk dari kekuatan 6.000 naga, tanpa henti menindas kera putih itu. Ia sama sekali tidak bisa bangun. Setelah melayangkan lebih dari 10 pukulan, Jiang Yunfan berhenti. Lalu dia bangun. Gambar Dharma terus berputar di belakangnya, dan cahaya ilahi yang menyilaukan membuat Jiang Yunfan tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Sombong dan angkuh. Aku tahu kau telah memperoleh kesadaran dan memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia. Kau juga harus tahu bahwa jika aku ingin membunuhmu, kau tidak akan selamat. Sekarang aku mengampuni nyawamu, tetapi kau tidak diizinkan untuk menyakiti siapapun lagi. Kembalilah ke tempat asalmu. Jika kau berani membuat masalah lebih lanjut. Saat Jiang Yunfan menghunus pedang sucinya setengah inci dari sarungnya, aura pedang yang menakutkan dan kekuatan dahsyat Dewa Naga turun, menyebabkan kera putih itu gemetar ketakutan. Kemudian ia mengambil batang besi itu, berbalik dan berlari, menghilang dari pandangan setelah beberapa langkah. Melihat Jiang Yunfan telah mengalahkan kera putih, kelompok jenius di belakangnya pun menghela napas lega. Aku hampir mati di tangan makhluk buas itu. Saat Jiang Yunfan berbalik dan berjalan mendekat, salah satu dari mereka menatapnya dan berkata, "Kenapa kau tidak membunuhnya saja?" Nada bicaranya sama sekali tidak mengandung rasa terima kasih, melainkan sedikit pertanyaan. "Tahukah kau bahwa makhluk buas itu hampir membunuh kita barusan? Karena kau mampu menaklukkannya, mengapa kau tidak membunuhnya?" Mendengar itu, Jiang Yunfan menatap dingin si jenius tersebut. "Apa yang harus saya bayarkan kepada Anda?" Hanya dengan satu kalimat, dia membungkam pria sombong itu dengan dengusan dingin. Yang lainnya menatap pria itu dengan tajam sebelum mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Jiang Yunfan karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Lagi pula, jika Jiang Yunfan tidak ikut campur, mereka semua akan kehilangan nyawa di sini. Kera putih itu memiliki kekuatan spiritual. Jika kau tidak memprovokasinya, aku ragu ia akan membunuhmu dengan sendirinya, kata Jiang Yunfan dingin. Tentu saja, aku terlalu malas untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Menyelamatkanmu hanyalah kebetulan, tapi aku tetap ingin mengingatkanmu, jika kau tidak memiliki kekuatan, jangan memprovokasi musuh yang tidak bisa kau hadapi. Lagi pula, kau tidak bisa selalu seberuntung ini setiap saat. Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan melewati mereka dan bersiap untuk pergi. Del. Sebuah suara terdengar dari wanita itu. Ia menatap Jiang Yunfan dan berkata dengan lembut, "Namaku Ruan Lingsu, murid Sekte Zenwu dari Kerajaan Abadi Suiri. Bolehkah aku menanyakan namamu, Tuan Muda? Aku akan membalas kebaikanmu yang telah menyelamatkan nyawaku hari ini." "Tidak perlu.
Jiang Yunfan dengan tegas menolak, saya sudah mengatakan bahwa tindakan saya hari ini murni kebetulan, jadi tidak perlu diambil hati. Melihat penolakan Jiang Yunfan, secercah kesedihan terlintas di mata indah Ruan Lingsu. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk angkat bicara. Tepat ketika Jiang Yunfan hendak pergi, tanah bergetar sekali lagi. Bunyinya bergemuruh keras. Jiang Yunfan dan Ruan Lingsu menoleh, dan sesaat, pupil mata Ruan Lingsu dan yang lainnya menyempit tajam. Jiang Yunfan juga sedikit mengerutkan kening. Sebuah pedang suci berdengung lembut di belakangnya. Kera putih itu kembali.